PDB 34. Kami sedang melakukan field study di Masjid Masjid Muhammad Muhammad Cengho, Cengho, Surabaya. Check it out. Ayo langsung. Di tengah kota Surabaya, berdiri megah sebuah masjid dengan arsitektur khas Tionghoa. Masjid Muhammad Cengho namanya. Bukan sekedar tempat ibadah, masjid ini menjadi simbol kebinekaan. Tempat di mana nilai Islam berpadu indah dengan budaya Tionghoa dan semangat persaudaraan bangsa. Masjid ini lahir dari gagasan Haji Muhammad Yusuf Bambang Sujatno bersama rekan-rekan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada tanggal 15 Oktober tahun 2001. Mereka ingin menghadirkan rumah ibadah yang bukan hanya tempat sholat, tapi juga lambang harmoni antara umat Islam dan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pembangunannya terwujud berkat semangat gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat, para pengusaha, tokoh agama, dan warga Surabaya. Semua bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama. Inilah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Desain Masjid Cengho mengadopsi gaya Masjid Niuji di Beijing. Warna merah, hijau, dan kuning mendominasi bangunannya, menggambarkan kebahagiaan, kemakmuran, dan keseimbangan. Arsitektur ini mengajarkan bahwa Islam bisa tumbuh serasi dalam ragam budaya tanpa kehilangan makna spiritualnya. Atap masjid berbentuk segi 8, angka yang dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Simbol ini sekaligus melambangkan 8 arah mata angin yang menggambarkan dakwah Islam yang menyebar luas, membawa kedamaian ke seluruh penjuru dunia. Nilai perdamaian terpancar dari kisah hijrah Rasulullah SAW ke Gua Sur. Beliau memilih tidak merusak rumah laba-laba meski sedang dikejar musuh. Kisah ini menjadi cermin bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih, menghargai kehidupan, dan menghormati keberadaan makhluk lain. Laksamana Chengho, seorang muslim Tionghoa dari dinasti Ming, menjadi teladan universal. Ia menyebarkan Islam lewat persahabatan dan perdagangan, bukan peperangan. Di setiap pelayarannya, ia menghormati semua agama dan membantu rakyat tanpa pandang suku maupun keyakinan, sebuah wujud nyata kebinekaan yang hidup. Kini, Masjid Cengho tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Ada TK, lapangan olahraga, kelas Mandarin, hingga kantin. Semua dirancang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat toleransi, dan mengingatkan kita akan makna hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan damai dengan sesama manusia. Masjid Cengho menjadi bukti bahwa dalam kebinekaan menemukan keindahan dan kekuatannya. Baik, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan menjelaskan mengenai kesan, dampak, dan pengaruh dari akulturasi Masjid Cengho sendiri. Baik, menurut mas ini, kira-kira kesan apa setelah mas mengunjungi Masjid Cengho ini? Ya, masjid ini unik ya, karena menggabungkan antara dua budaya, yaitu budaya Tionghoa dan budaya Islam. Ini menciptakan simbol harmoni dan persatuan budaya dalam Indonesia atau Surabaya ini. Oh, baik, begitu ya mas. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira bisakah hal seperti ini berdampak terhadap kebinekaan di Indonesia, khususnya Surabaya? Menurut saya sendiri kan Masjid Cengho ini menggabungkan dua kebudayaan seperti yang katanya Mas Febri ini, yaitu kebudayaan Tionghoa dan juga Arab. Ya. Yang dimana kalau jika dihubungkan dengan kebinekaan ya. Kebinekaan. Itu dapat memperkuat toleransi antar entah umat beragama atau ras dan yang lain-lain. Untuk pertanyaan ketiga ini mungkin pertanyaannya agak sulit. Kira-kira apakah dari mas sendiri, apakah karena mungkin saat ini agama Islam ada di fase di mana terlalu Arab dalam seni religinya, mungkin apakah saat ini disarankan atau diharuskan masjid-masjid itu diperbolehkan nggak
untuk menggunakan akulturasi ini, tapi nggak ke Arab gitu? Menurut saya sih boleh-boleh aja ya, soalnya kan kita Indonesia, kita hidup secara bersama-sama dan juga berbagai latar belakang, budaya, ras, agama, yang dimana kita juga perlu menanamkan hal-hal seperti ini dengan mencampurkan budaya-budaya agar dapat menciptakan toleransi antar umat beragama dan yang lainnya. Berarti sini tidak mempengaruhi orientasi agama kan? Tidak mengorientasi agama. Tidak. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh Mas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia tadi hasil observasi kami setelah melakukan kegiatan field study di Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.